kita nggak pernah berpikir akan ditahan lagi di rumah. Ya bersyukur juga lah. Orang pada tanya dikurung di rumah kerja gimana. Saya bilang kayaknya ini lebih enak daripada di Makobrimob sih. Jadi ya istilahnya orang gitu ya. Kadang-kadang kita kalau anak dulu, kita sebetulnya itu nggak sempat liatin anak kita karena kita sibuk kerja. Tiba-tiba juga work from home. Ya. Jadi saya bisa lihat anak itu dari hari ke hari bisa saya liatin. Ya. Dari tangannya belajar narik bisa narik. Wih, backgroundnya cocok banget. Oh diganti aja, ganti background. Nggak apa-apa, oh diganti. Yang mana aja yang seru aja. Pak Basuki Cahayapurnama. Ya. Weh. Enggak, itu nama kalau mau meeting mesti tulis lengkap. Itu udah aku hapus tuh. Jadi itu bisa tulisan komut jabatan mesti tulis. Kalau dapat di menteri kan mesti keluar nih siapa-siapa. Ya. Tadi aku udah hapus. Rupanya kok nggak diisi nama, nggak mau masuk deh ya. Mesti isi nama ternyata. Oh gitu. Makasih loh Pak. Saya udah dikirimin buku kemarin udah nyampe. Ada tulisannya. Ih, seneng banget. Thank you. Sukses bukunya. Itu kan kamu kunjungin 2 kali loh. Kenapa Pak? Kan kamu kunjungin 2 kali sehingga Iya. sama ibu juga. Bapak ingat loh. Luar biasa. Gimana Pak? Apa kabar? Ya bersyukur juga lah. Orang pada tanya dikurung di rumah kerja gimana. Saya bilang kayaknya ini lebih enak daripada di Makobrimob sih. Jadi kita pernah ngalamin yang susah. Jadi ini jadi udah pernah di Mako, jadi sekarang nggak terlalu pusing ya Pak ya, work from home. Tapi maksudnya melihat keadaan sekarang, halo Pak, Bapak hilang. Melihat keadaan sekarang yang work from home, Bapak juga jadi sekarang kerja dari rumah dong? Iya, kita ya baik kerja di rumah, ya kadang rapat ya pakai seragam juga. Nih kayak gini pakai seragam nih gitu nih. Bisa nyambung kerja. Iya. Di rapat. Nah. Oh iya. Pakai seragam nih. Gimana Pak? Work from home. Tapi kalau kita mau bicara, kita ada pakai teknologi yang lain selain teknologi ini, kita bisa sampai 10.000 orang terlihat bicara. Hah? Jadi kita harus mulai biasakan satu kerja teknologi. Kalau bagian ladang minyaknya Pertamina kan di luar negeri juga banyak. Tadi juga dari Algeria segala macam. Kemarin waktu kita town hall meeting itu bisa kasih sampai 10.000 orang ikut terlibat ngomong. Tapi kita kunci ya. Jadi kita hanya pakai iPad nggak bisa. Karena dia setnya jadi pakai layar laptop atau MacBook lah. MacBook. Nggak, kita pakai MacBook bisa. MacBook aja bisa. iPad hanya sebagai peserta. Karena kita jadi pembicaranya. Jadi saya kira kita harus terima memang dunia akan berubah ke depan saya kira. Karena kan lebih efisien. Saya mulai berpikir orang mungkin harus bikin rumahnya nyaman karena ke depan mungkin kita juga malas keluar kali ya. Karena situasi nama virus juga akan terus ada. Mungkin stop. Aku udah mulai malas keluar. Bukan karena pernah sama-sama kuliah dikurung kayak dulu. Terus udah karena gitu, kita pernah lulusan gitu. Asli, sekarang udah malas keluar, terus udah gitu Pak. Jadi sekarang work from home jadi lebih kerjaannya lebih berkali-kali lipat. Betul. Sebenarnya lebih padat tuh kita kerja kayak gini. Iya. Aku juga ngerasa lebih padat dan lebih banyak. Jadi lebih efisien, terus semuanya dipadat-padatin karena memang ya mungkin keadaannya juga sekarang lagi ya was-was juga sih Pak ya. Bapak kalau ngeliat kondisi sekarang gimana Pak?
ya kita selalu yakin tidak ada satupun yang terjadi yang tidak memberi keuntungan kepada kita semua. Benar-benar setuju. Ini kan soal perspektif kita melihat semua situasi ya. Ya. Jadi kalau kita melihat segala kesulitan itu dengan perspektif yang benar, maka tentu kita akan mengatakan bahwa ini bukan untuk menjatuhkan kita, justru membangunkan kita. Nah hari ini kita tiba-tiba jadi sadar betapa kalau dulu bisa kunjungin saudara, kunjungin teman itu kita nggak lakukan karena sibuk kerja. Kalau lagi pas kumpul suka ya alasan lah nanti masih ada minggu depan gitu ya. Tiba-tiba sekarang kita pikir kehilangan nggak bisa lakukan lagi kan. Benar. Kita sama saudara, sama anak pun mau ketemu beda tempat tinggal nggak bisa loh. Kadang-kadang kompleknya nggak kasih kita orang luar masuk. Benar. Jadi nah, mungkin jadi sesuatu yang kita kasihan ya security segala macam mereka pulang kadang-kadang kita lihat aja itu disemprotin security loh. Aduh, mertua saya kalau pulang disemprotin, nggak tahu. Oh ya? Karena marahin. Protokol. Oh iya. Nggak disemprotin ini. Jadi disinfektan itu loh. Nah, mertua saya kan masih tugas polisi lalu lintas kan. Nah, kebetulan ada baby, mertua perempuan yang ngurusin. Ya, mertua laki juga pulang ke sini. Gitu. Kalau dia pergi tugas pulang kan, yang nginep di sini kan khawatir juga kan, mesti mandi segala macam. Pak. Ya banyak hal lah kita syukuri lah. Kita bersyukur banget. Kita nggak pernah berpikir akan ditahan lagi di rumah seperti ini. Kita nggak pernah berpikir. Kita tiba-tiba jangan sampai selama. Sekarang ke luar negeri pun nggak berani naik pesawat kan. Kita juga takut naik pesawat aja. Iya. Nah, jadi banyak hal yang kita termasuk mobil-mobil kita tiba-tiba waduh tahu gini jangan beli mobil deh kemarin ya rugi juga beli mobil ya. Mendingan kita beli emas ya nggak? Emas naik terus. Benar. Atau beli ini. Sekarang beli saham. Tapi mau beli saham minyak iya. Oke nggak nih? Kita invest. Oke tuh gue bilang tuh. Kalau mau sekarang tuh masih. Sekarang ya beli ya. Tapi permintaan minyak juga turun terus. Ya, permintaan minyak turun terus. Saya kira kita berani masuk ke satu masa kehidupan yang total berbeda. Ya. Aku juga berpikir ya ke depan itu menjadi lumrah orang pakai masker. Kalau dulu kan artis-artis pakai masker, pakai topi, pakai kacamata kan mau supaya tidak dikenalin. Supaya terus orang kalau kita pakai ketahuan ya nggak kita sombong, pakai masker, nutupin, nggak mau dikenalin gitu ya. Tapi setelah kejadian ini itu jadi sesuatu yang lumrah loh pakai masker. Jadi justru ya sesuatu kan? Yang bisa memproteksi diri kita gitu, bukan cuma untuk virus ini ya, bahkan untuk yang lain-lain juga Pak. Betul. Untuk flu segala macam kita jadi belajar lah. Iya. Kayak orang Jepang lah ya, orang Jepang kan sopan banget gitu kan, dia pakai semua kemana pun. So kalau kita berpikir waktu kita flu aja, aku baru pakai gini baru berasa. Kalau kita hidung kurang enak, kita rapat di AC yang dingin, pakai masker itu enak loh napasnya justru, jadi anget. Iya. Benar. Ya kan, jadi nggak batuk-batuk malahan gitu. Iya. Yang bingung kalau jogging, pakai masker agak bingung tuh napasinnya. Ngaturnya itu. Saya sok-sokan sih Pak, mau olahraga dikit terus pakai masker gitu. Wah itu ngap-ngapan sih. Iya. Akhirnya saya buka. Ngap-ngapan banget. Ya. Pak, saya kira orang harus latihan lah, mesti olahraga ringan, lari mungkin gitu kan ya. Masih ya, 30 menit. Saya seminggu 3 kali lari lah sekarang. Masih? Lari keliling depan rumah 30 menit lah ya. Sama jalan kaki jadi sejam lah. Oh iya, oke lah. Yang penting ada bergerak. Terus ngomong-ngomong nih Pak, ada si kecil. Iya. Gimana rasanya Pak punya bayi lagi? Jadi ya istilahnya orang gitu ya. Kadang-kadang kita kalau anak dulu, kita sebetulnya nggak sempat liatin anak kita karena kita sibuk kerja. Ya. Nah, kenapa orang suka bilang cucu itu lebih sayang oleh kakek nenek, kira-kira gitu kan? Karena dia punya waktu lebih banyak kan, nggak kerja kan, lebih banyak ngawasin. Ya.
Nah, saya tiba-tiba dikasih kesempatan lagi punya anak di usia saya yang sudah 53 kira-kira gitu kan. Walaupun kita sibuk kerja, tiba-tiba juga work from home. Ya. Jadi saya bisa lihat anak itu dari hari ke hari bisa saya liatin. Ya. Dari tangannya belajar narik, bisa narik. Dia juga kaget. Dia tahu-taunya sadar kok dia bisa narik-narik bajunya. Terus dia juga belajar ngomong. Kita jadi liatin tau nggak cara perkembangannya ngomongnya hari gimana. ke hari gitu diliatin ya Pak? Iya, kalau dulu nggak punya kesempatan kita kan. Iya. Jadi ada berkahnya juga ya kita Pak? Sibuk kerja, usia masih muda. Jadi ya semua. Dan kemudian ibu saya kan tinggal sama saya kan. Ya. Ibu saya tinggal sama saya. Kalau ibu saya kan dulu selalu khawatir. Nanti kalau dia sudah nggak ada, siapa yang masakannya dia buat saya gitu loh. Itu kan ibu saya kan orangnya begitu kan. Nah tiba-tiba dikurung ini kita kan nggak mungkin makan di luar terus tiap hari kan. Iya. Artinya kan tiap hari makan dalam rumah, bayangin. Iya. Siang malam makan di rumah. Yang masaknya juga mikirin menunya nggak gampang loh. Itu benar. Dan jadi istri saya malah, ya, jadi istri saya jadi beruntung. Ibu saya kasih instruksi dia masak apa. Jadi hampir semua masakan ibu saya dia sudah bisa masak sekarang. Wah. Dan yang tukang ngetesnya kan ibu saya kan. Ibu saya begitu ngetes, ibu saya ngomong begini. Ibu saya bilang gini, wah rasanya sudah persis masakan kita orang Belitung katanya. Ya, ibu saya bilang saya sudah pensiun ini. Sudah ada penerusnya ya Pak ya. Ya, terus ibu saya lucu juga, dia bilang begini, ya mungkin yang Tuhan baik kasih kamu jodoh yang bisa masak kayak masak punya saya, jadi kamu nikmatin. Kita kalau dulu nggak pernah makan siang makan malam di rumah kan. Iya. Jadi sekarang ini dong Pak, apa namanya, mendapatkan berkah yang luar biasa dong. Jadi lebih apa ya, lebih banyak waktu dengan orang tua. Waktu di sekarang siang. Pak, Bapak signalnya agak putus-putus. Sama ibu punya waktu, makan siang malam bareng. Ya. Sama mertua lagi kan. Tapi jadi kayak sama mertua sama istri, ya. Dan saya baru lihat nggak gampang juga masak itu. 2 jam harus di depan untuk siapin. Kalau anak-anak yang lain gimana Pak? Yang udah gede-gede, suka datang nggak? 12. Kalau dulu, sekarang kan udah susah. Kalau dulu kita makan di luar tiap Sabtu atau Jumat. Ya. Makan sama 3 anak ya. Kalau sekarang Pak, saya cuma video call aja. Tapi mereka semua sehat kan Pak? Sehat. Kita selalu bilang mesti jaga kesehatan ya. Iya. Tapi untung anak-anak sekarang juga betah di rumah. Yang penting internetnya jangan remote. Saya juga ini. Anak sekarang untungnya begitu loh. Kalau internetnya lancar, kita mah betah di rumah. Cuma memang akhir-akhir ini mungkin semua orang pada di rumah ya Pak, agak internetnya agak tiba-tiba speednya melambat sedikit. Kita jadi kayak, ini kok internetnya jadi gini sih? Saking semua orang ada di rumah, jadi ya kepake semua ada tuh internet. Tapi ngomong-ngomong Pak, tadi udah bahas keluarga. Aku pengen nanya sedikit. Bapak kan sekarang berarti di Pertamina komisaris ya Pak ya? Iya. Gimana Pak kerjaan yang dulu sama sekarang? Sama-sama repot. Ya komisaris utama tentu walaupun kita aktif ya, seaktif kan, tapi yang memutuskan kan semua kan kita putuskan, yang kerjakan kan direksi. Ya. Tentu ini jauh lebih santai. Dan saya juga masih ada waktu, jadi pagi kita, kadang-kadang kita jam 7 pagi sudah mulai rapat di Pertamina, sampai jam 12. Terus makan siang sampai sore, kita sore malamnya itu masih bisa usaha di tempat lain. Nah, jadi ada sesuatu yang baik lah. Nah, kita kalau sore kadang-kadang kumpul sama gengnya Gading juga tuh. Iya.
Tahu saya. Kita di gengnya kelompok jagonya ayam. Oh, ya. KFC, nggak apa-apa Pak, diomongin aja. Ya, kita mainnya ayam lah. Kita KFC ayam. Oh, abis ini saya dikirimin itu jagonya ayam. Ya, begitu. Pak, ini kayaknya memang... Jagonya ayam sama KFC itu beda. Oh, beda ya? Pak, kangen nggak sih Pak? Kangen politik nggak sih? Ya, kayaknya aku juga gimana ya, bilang kangen politik. Bagi saya politik itu kan bagaimana memikirkan kesejahteraan rakyat ya. Ya. Itu politik bagi saya itu seperti itu. Makanya saya tetap masuk di politik kok. Saya masih di anggota partai politik. Saya juga membuat aplikasi jangkau untuk membantu orang seluruh Indonesia kebutuhan apa. Dan kita juga tentu mau pengen menjadikan Pertamina ini ada 135. Saya harapkan itu bisa jadi satu nomor seperti 911-nya di Amerika gitu ya. Ya orang pengen jadi palu gada lah. Apa lu mau gua ada lah. Kalau 135 karena Pertamina kan kita lagi mau dorong tiap desa itu punya satu Pertashop atau SPBU mini gitu. Nah sehingga disitulah orang bisa dapatkan LPG, nggak dimainin harga. Ya, dapatin minyak yang di pusat pemerhati tempat kumpul gitu loh. Jadi itulah politik itu bagi saya sekarang adalah bagaimana membuat orang miskin dan membutuhkan pertolongan ada yang ngurus. Halo. Kayaknya internetnya payah ya. Iya, lumayan Pak. Lumayan Pak. Tapi nggak apa-apa, kita ngerti maksudnya tetap tujuannya Bapak pengen ngebantu dan emang aku tahu banget Bapak dari dulu emang selalu mikirin rakyat dan selalu mikirin kesejahteraan rakyat dan kalau ngomongin Bapak tuh pasti selalu ingetnya itu aja. Tapi Pak pengen tahu apa sih bedanya Pak Ahok sama Bapak BTP? Bedanya Bapak dulu dengan sekarang. Ya setelah dikurung, kalau dulu tuh saya nggak bisa nikmatin hari ini, tau nggak? Saya orangnya itu skip, loncat. Makanya waktu saya ditahan itu, nggak bisa lakukan banyak hal, mikirin banyak hal, nggak bisa lakukan dengan cepat, nggak bisa kontak orang dengan cepat, itu sangat stres, ketekan. Nah di situ saya mulai belajar, besok punya kesusahan tersendiri. Hari ini punya kesusahan dia sendiri, kita nikmatin hari ini. Toh yang kemarin sudah lewat toh. Ke depan kita juga belajar apa yang saya khawatirkan selama ini belum tentu terjadi juga dalam hidup kita. Nah kalau kamu sempat, itu buku yang saya kasih itu buku itu sebetulnya itu tulisan saya tiap hari untuk mengatasi stres sebetulnya. Ya. Jadi bisa dibilang. Jadi saya tulis, lalu kasih kepada tim psikolog, dia kasih judul. Nah, jadi itu adalah pergumulan saya, lalu solusinya apa. Lalu dia gabungin, dia buatlah judul dan subjudul tadi. Jadi itu saya harapkan memang bisa menolong orang bagaimana menghadapi pergumulan yang seperti saya alamin. Gitu loh. Mudah-mudahan deh semakin banyak macam-macam lah. Aku kira kamu juga pasti punya pengalaman lah. Pengalaman kita disalahpahamin, difitnah, dikhianatin, kita semua udah pernah ngalamin. Nah itu cara solusinya kita udah lewatin itu. Iya. Ya kan? Kita kan orang-orang yang bisa jadi cerah karena kita sudah bisa melewati kesulitan-kesulitan ini. Amin. Pak, ada ini enggak? Mungkin, tapi dari tadi Bapak sudah mengeluarkan banyak sekali kata-kata penyemangat dan kata-kata bijak sih. Aku harap sih yang nonton juga udah paham bahwa ya memang di dalam keadaan yang lagi susah gini ya tetap kuncinya bersyukur aja ya Pak ya. Betul. Memang itu yang bisa menolong kita supaya imun kita nggak turun. Itu. Sama jaga, pokoknya pikiran kalau harus. Kalau kita terus hati yang jelek, kita akan turun imunitas kita. Benar. Ya. Pak. Kita harus selalu ada, istilah Inggris itu rejoice ya.
Aku lebih suka kata tuh rejoice, bukan happy, tau gak? Yeah, Lu mesti rejoice in every circumstances. Itu kalimat lebih cocok. Rejoice sebetulnya. Benar, setuju banget. Itu yang membuat kita jadi lebih sehat. Aku juga bersyukur banget. Aku tuh nggak pernah lari karena dikurung seperti ini. Aku sudah menjalani lari minggu ke-6. Seminggu 6 kali. Dan targetnya pada minggu ke-8, aku udah mau lari non-stop 5 km. Wih. Yang kenceng gitu. Jadi kita training kan, bukan exercise kan. Kalau exercise kan nggak ada tujuannya. Benar. Aku jadi kita makanya banyak kita bersyukur lah. Ya. Pak, apa ke depan buat Bapak? Something new nggak yang kira-kira yang kita pengen tahu gebrakan apa nih dari Bapak nih? Jadi satu hal yang aku percaya gitu ya, kejadian virus COVID segala macam ini akan membuat cara kita berbangsa, bernegara maupun sebagai manusia. Jadi saya percaya ke depan orang makin tidak nilai orang dari warna kulit lagi, tidak nilai orang dari keyakinan orang, dan orang semua akan mengutamakan kemanusiaan. Jadi kita akan mulai berbicara tentang meritokrasi. Nah, saya yakin ke depan itu dalam harapan saya tidak ada lagi lah orang seperti saya yang jadi korban karena masalah perbedaan keyakinan seperti itu. Nah, saya juga cita-cita saya apa ke depan. Nah, sekarang saya belajar sesuatu yang berbeda. Saya suka katakan begini, kita tahu tujuan ke depan apa. Takdir itu bukan berarti kita menerima nasib Tuhan, kita anggap jadikan kita robot. Enggak. Takdir itu adalah pilihan. Kita harus memilih setiap kali kita mau takluk kepada kebenaran, keadilan, atau kepada egoisme kita. Nah, kalau kita semua mulai memilih untuk mewujudkan berdiri kebenaran, keadilan, maka saya yakin bangsa ini kan baik. Jadi ke depan saya bagaimana, saya tetap di politik, tentu kita tidak tahu bagaimana nasib kita ya. Nah, kita hanya jalanin aja, kita nikmati aja hari ini untuk hari ini. Amin. Besok kita syukuri. Sekarang kita makin sadar, banyak teman-teman kita tiba-tiba meninggal. Kita nggak pernah tahu usia kita. Selama kita masih bangun, kita masih bisa hirup udara, kita patut bersyukur, kita patut berusaha menolong sebanyak mungkin orang lain. Amin. Saya kira itu harapan ke depan kita ya. Aduh. Dan yang terakhir saya kira yang paling harus kita jaga adalah persahabatan. Kayak persahabatan seperti kita itu, persahabatan dengan teman, dengan tulus, itu nggak bisa dibayar dengan uang atau apapun. Setuju persahabatan banget. Ini sangat penting. Amin, amin Pak. Nah, itu penting. Banget, susah Pak. Mau cari sahabat yang betul-betul baik, ngerti kita tuh nggak gampang. Benar. Karena itu satu hal yang sangat baik, bisa bersahabat seperti ini. Amin. Salam buat nyokapnya, masih di Bali ya? Masih di Bali. Salam nanti aku sampaikan. Pak, thank you banget. Bapak sehat-sehat. Yosafat juga sehat-sehat. Buat Ibu, buat Mbak Puput juga semuanya yang di rumah. Mudah-mudahan sehat dan mudah-mudahan Bapak tadi nggak mau ikut. Ya, Puput nggak mau ikut karena tiap 2 jam harus pompa. Hasilnya nggak apa-apa. Salam aja. Kalau nggak bengkak, jadi harus pompa. Tapi tiap 2 jam pompa, nanti jam 4 udah masak lagi. Udah lama ya Pak ya, nggak ini ya, nggak merhatiin bahwa ternyata kita tiap 2 jam tiap ini. Iya. Nanti kalau ini udah lewat semua, baru kita kumpul-kumpul, kita makan-makan lagi. Boleh. Saya diundang ya Pak ya. Pak, thank you banget. Sehat selalu, pokoknya stay rejoice, stay happy. Stay healthy, stay put, dan salam buat teman-teman juga. Mudah-mudahan Pertamina juga sukses Bapak di sana semuanya, tetap membela ini ya. Jangan lupa ingat 135. 135. Sponsor. Oh siap. Jadi kalau pengen apa-apa 135 Pertamina. Sip.
135. Iya, pengen beli gas, pengen beli apa 135. Oh, jadi bisa langsung kalau kita telepon 135 tuh Ayo. bisa langsung diantar, Pak. Halo? Ya. Minyak, isi minyak dianterin. Oh gitu. Tamak semua dianterin. Oh Termasuk gitu. gas dianterin. Jadi bisa semua 135 ya, ya, Pak ya? Kita sama. Siap. Kita dengan Grab, dengan Gojek. Iya. Oke. Iya, berarti betul. kita udah paham Lihat nih. aja 135. 135. Siap, Pak. Sukses, Bapak. Makasih. Apapun yang dikerjakan, good luck. Yang penting sehat, bahagia selalu, Pak. Salam buat keluarga. Thank you semuanya. Amin. Pak, thank you Sama-sama. banget. Ya, Pak. Aduh, happy banget. Mudah-mudahan manfaat ya, Pak, buat banyak orang obrolan kita. Ya, amin, amin. Ya. Salam semua pendengar Luna Maya. Ayo. Bye, Pak. Thank you.